Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Iwa billah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar antum sehat semua ya dan keluarga? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan di tempat terbaik. Ini merupakan takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha baik. Kita dikumpulkan di tempat sebaik-baiknya di muka bumi, yakni salah satu baitun min buyutillah. Salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tahu karena ini ada tempat terbaik, pasti penghuninya adalah orang-orang yang baik. Insya Allah. Udah baik atau belum? Insya Allah. Karena kita tahu bahwa ini tempat terbaik, pasti penghuninya adalah orang-orang yang baik, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita dikumpulkan di tempat terbaik ini pun kebaikan-kebaikan Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita pun kelak di yaumil qiyamah diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iwa billah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin Anda akan menyampaikan salah satu tema tentang wasiat Rasulullah ataupun nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wejangan Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering dengar kalau hadis itu riwayat Abu Hurairah ya. Mayoritas riwayat ataupun ketika disampaikan hadis riwayat Abu Hurairah. Ya. Kenapa sih selalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Padahal kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat yang bergaul bersama Rasulullah, berjumpa bersama Rasulullah itu tidak lama. Berapa tahun, Pak? Hah? Berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Cuma kurang lebih 3 tahun. Ya? Kurang lebih 3 tahun bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah, beliau merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Lebih dari 5.000 hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Itu beliau, sahabat Abu Hurairah. Hafal hadis dari Rasulullah sebanyak lebih daripada 5.000. Kalau kita, Pak, berapa ribu? 500. Masya Allah. Apa 50? Apa 5? 5 juga mungkin. Ya. Itu kita ya. Ini beliau sahabat Abu Hurairah yang cuma ketemunya beliau hijrah ke kota Madinah itu pada tahun 7 Hijriyah. Yang kita tahu beliau asalnya dari negeri Yaman. Ya, dari kampung Daus, makanya disebut dengan Ad-Dausi. Dan asli nama beliau sebelum hijrah ke dalam agama Islam, sebelum menjadi seorang muslim, beliau bernama siapa?
Abdus Sam. Apa Abdus Sam artinya? Hamba matahari. Itu nama jahiliyah beliau sebelum masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, beliau diberi nama dengan Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi. Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih. Dan beliau sering dikenal, diberikan kunyah dengan gelar Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Apa artinya Abu Hurairah? Ya, bapaknya kucing. Ya, bapaknya kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah termasuk salah satu yang sayang ataupun senang terhadap kucing. Ya, Rasul memberi gelarnya Abu Hirwin. Ya, tapi para sahabat sering menyebutnya dengan Abu Hurairah. Padahal yang diberikan gelar kepada beliau adalah Abu Hirwin oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sebenarnya senang disebut dengan gelar dari Rasulullah daripada para sahabatnya. Walaupun para sahabatnya selalu memanggilnya dengan Abu Hurairah. Ini mengenal sedikit tentang Abu Hurairah. Beliau cuma ketemu 3 tahun, tapi sungguh luar biasa. Dalam menuntut ilmu, dalam menuntut agama Islam, mempelajari Islam kepada Rasulullah, sampai beliau menjadi seorang ulama, menghafalkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Ya, itu bagi kita harus dijadikan pelajaran, ibrah. Jadi tidak ada istilahnya apa? Terlambat dalam belajar. Contoh tadi Abu Hurairah mengejar ketertinggalan beliau, selalu menjadi apa? Orang yang dekat dengan Rasulullah selama 3 tahun tersebut. Beliau tinggal di serambi Masjid Nabawi, ya, makanya disebut dengan Ahlus Suffah gitu ya. Baik, itu sekedar mengingat atau biografi daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Nah, adapun apa wasiat ujangan Rasulullah kepada Abu Hurairah tersebut? Kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani, ya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda. Apa yang disabdakan Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, may ya'khudhu anni haula'il kalimat, dikatakan. Siapa yang mau mengambil dariku haula'il kalimat atau perkataan-perkataanku ini. Kemudian apa? Faya'malu bihinna, kemudian mengamalkan perkataanku ini atau kalimat-kalimatku ini, au yu'allimu may ya'malu bihinna, atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan perkataanku ini. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Para sahabatnya saat itu. Bukan hanya Abu Hurairah. Karena tadi may ya'hudu, siapa yang mau mengambil? Yang mau mengambil perkataan Rasulullah, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkan perkataan Rasulullah, hadis Rasulullah. Maka saat itu yang menjawab, satu-satunya yang langsung menjawab, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Utsman dan sebagainya, tapi yang langsung menjawab siapa? Abu Hurairah dikatakan. Faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya siap mengambil perkataanmu dan menyampaikannya dan mengamalkan perkataanmu tersebut. Kemudian Rasulullah dikatakan, kata Abu Hurairah, fa akhadha biyadi, beliau pun memegang tanganku. Tangan siapa yang pegang Rasulullah? Abu Hurairah. Fa'adda khamsan, kemudian menyampaikan 5 wajangan, menyampaikan 5 wasiat, 5 nasihat kepada Abu Hurairah. Apa di antara 5 nasihat tersebut yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah khususnya saat itu, dan para sahabat pun mendengarkannya secara umum. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ittaqil maharima, ittaqil maharima takun abdan nas, kata Rasulullah. Jauhi oleh kamu al-maharim. Apa al-maharim? Yang diharamkan oleh Allah. Ketika engkau menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, takun abdan nas, maka kamu pasti akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pertama. Kemudian Rasul pun menyampaikan kembali
Warda bima qasamallahu lak. Ridholah terhadap pembagian yang Allah tetapkan untukmu. Takun agnan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Nasihat kedua. Nasihat yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baik kepada tetanggamu akan menjadikan kamu mukmin yang sejati, orang yang beriman sejati, dengan cara salah satunya berbuat baik kepada tetangga. Nasihat yang keempat, wa ahbib linnas, cintai manusia, wa ahbib linnas, cintai manusia, ma tuhibbu li nafsik, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, maka kamu akan menjadi muslim yang sejati. Dan nasihat yang terakhir, kata Rasulullah, wala tuksirid dhahiki, jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalbi, kata Rasulullah, bisa mematikan hati. Itu wejangan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ada berapa, Pak? Sebutin. Satu apa? Jauhi yang haram, maka kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Kedua, wahodai. Ya. Yang kedua apa? Ridho terhadap pembagian yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi seorang apa? Manusia yang paling kaya. Yang ketiga apa? Berbuat baik kepada tetangga, kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Yang keempat, cintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri, sehingga dikatakan engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Yang terakhir, wahodai juga ya. Padahal yang terakhir tadi diungkapkan. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa, kata Rasulullah, bisa mematikan hati. Nah, ini wasiat Rasulullah. Kita coba gali salah satu ataupun nasihat-nasihat tersebut. Yang pertama, wejangan yang khusus kepada Abu Hurairah dan umumnya kepada kita, ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk mengikuti para sahabatnya dan mengikuti Rasulullah SAW, berittiba kepadanya. Wasiat pertama, ittaqil maharim, bertakwalah kamu, hati-hatilah kamu, jauhi oleh kamu apa? Al-maharim, yang diharamkan oleh Allah. Berarti kita disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat diharamkan. Karena larangan itu kalau dalam ilmu fikih ada dua macam ya. Ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh ya. Betul nggak? Itu dalam ilmu fikih. Tapi dalam ilmu hadis ketika itu yang diharamkan, baik itu yang makruh maupun yang haram pun tetap kita jauhi. Ya. Dan dengan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, ternyata itu akan menjadikan seorang hamba itu hamba yang sejati, hamba yang paling beribadah kepada Allah itu ternyata bukan hanya dengan cara taat saja, Pak. Ya. Bukan hanya dengan sholat saja. Bukan dengan cara menjalankan perintahnya saja, sholat, puasa, qiyamul lail ataupun yang lainnya, tapi ternyata untuk menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, tinggalkan, jauhi yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diharamkan oleh Allah jelas adalah sesuatu yang dilarang kita lakukan. Apa itu? Perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, kedoliman dan sebagainya. Itu diharamkan oleh Allah atas kita, kan? Betul nggak? Contoh kedoliman. Kedoliman itu ada berapa macam, Pak? Ada berapa macam? Kayaknya yang pernah saya sampaikan juga nih. Ada dua. Masih ingat nggak? Kayaknya udah pernah sampaikan. Kedoliman itu ada berapa macam? Wahodai ya, ya nggak apa-apalah.
Karena kita ngajinya ngaji jiping kan ya. Ya ngaji kuping doang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Tidak masalah lah, nggak apa-apa. Insya Allah tetap rahmat Allah turun kepada kita. Amin. Ya. Ya, karena kita berada di majelis ilmu ya. Nah, kedoliman kata Rasulullah Abdul Musalasah. Kedoliman itu ada berapa? Ada tiga. Ad-dulmu la yaghfiruhullah. Yang pertama kedoliman yang Allah tidak akan ampuni. Dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah ketika dikerjakan, Allah tidak akan ampuni dari seorang hamba tersebut. Kecuali hamba itu bertobat. Ya. Kalau bertobat mah mau dosa apapun pasti Allah ampuni. Tapi ketika seorang meninggal dunia melakukan kedoliman ini, melakukan dosa ini, atau yang dilarang oleh Allah ini, kemudian dia meninggal dunia tanpa bertobat, maka Allah tidak akan ampuni itu dosa kedoliman tersebut. Apa itu? Syirik. Jawabannya betul. Adalah kesirikan. Syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan syirik seperti orang Sunda. Syirik ente. Ternyata syiriknya apa? Iri gitu kan? Bukan iri, dengki, bukan. Tapi adalah menyekutukan Allah. Gitu ya. Dengan makhluknya. Dan banyak saat ini kita menyekutukan, ataupun manusia yang menyekutukan Allah dengan makhluknya tanpa sadar pun. Kadang kita melakukan kesirikan. Betul nggak? Iya, tanpa sadar. Wah, gara-gara ente anak selamat nih. Padahal yang nyelamatin siapa? Allah. Kok gara-gara ente? Yang nyelamatin adalah Allah. Saya sembuh kena dokter. Ya. Ini termasuk ucapan kesirikan. Terima kasih dokter, saya sembuh gara-gara dokter nih yang nyembuhin saya. Padahal yang nyembuhin siapa? Allah. Hati-hati ucapan ini mengandung unsur kesirikan. Tapi kalau mengucapkan terima kasih, ucapanlah kata Rasulullah, la taqulu masya Allah wa sa'fulan, walakin qulu masya Allah summa sa'fulan. Jangan kau katakan ini kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi katakanlah ini kehendak Allah kemudian melalui si fulan. Jadi ucapannya yang benar gimana? Saya sembuh karena Allah, kemudian melalui perantara dokter gitu. Itu tidak syirik ucapan itu. Tapi kalau langsung saya sembuh karena Allah dan kenapa dokter, syirik nggak? Syirik nggak tuh? Syirik juga. Kenapa? Karena pakai dan itu menyamakan gitu kedudukannya. Ini termasuk. Maka satu kedoliman yang tidak akan Allah ampuni adalah kesyirikan. Maka jauhi itu. Yang kedua, ad-dulmu yaghfiruhullah. Yang kedua adalah kedoliman yang Allah ampuni. Maksudnya apa? Ya dosa selain syirik. Dosa selain syirik, walaupun mungkin sampai itu tidak bertobat dari dosa tersebut, tapi kalau Allah berkehendak, pasti Allah ampuni. Walaupun enggak taubat, Pak. Antum melakukan perbuatan dosa selain syirik, kemudian meninggal dunia, belum sempat taubat dari dosa itu, Allah berkehendak ampuni, pasti diampuni. Tapi bukan jadi dalil buat kita. Wah, mentang-mentang Allah pasti akan mengampuni dosa selain syirik, akhirnya bebas aja kita berbuat dosa yang lainnya. Nggak bisa seperti itu juga. Kenapa? Karena bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ampunan itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Gitu ya. Jadi itu dosa selain syirik. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah ampuni dari hamba tersebut, walaupun dia belum bertobat selama masa di dunianya. Yang ketiga, adzulmu la yatrukuhullah, kedoliman yang Allah tidak akan tinggalkan. Maksudnya apa? Allah tidak akan membiarkan kedoliman itu sampai diselesaikan oleh manusia yang berbuat dolim tersebut. Kedoliman yang bagaimana? Kedoliman terkait hubungan sesama manusia kepada sesama manusia. Kedoliman, kebuat salah kepada istri, kepada anak, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada orang lain. Ketika kita melakukan kedoliman tersebut dan tidak minta dimaafkan, maka itu tidak akan Allah maafkan sebelum dia meminta maaf ya kepada yang pernah didoliminya. Dan di akhirat akan menjadi yang membangkrutkan dirinya kalau di dunia tidak minta maaf. Ya. Karena di akhirat tidak bisa diganti dengan minta maaf. Atau ketika ngambil harta orang diganti dengan harta di akhirat, nggak ada lagi harta dan kata-kata maaf.
yang bisa diganti dengan harta dan kata maaf itu ketika di dunia. Akhirnya di akhirat apa? Gantinya adalah kebaikan kita yang akan diberikan kepada orang yang pernah kita dolimi. Hati-hati. Ini ya, kedoliman yang harus kita jauhi. Kenapa? Dengan meninggalkan yang diharamkan Allah itu bisa menyebabkan sebagai manusia yang paling beribadah. Karena ketika seorang berbuat dosa itu berdampak pada hatinya, betul nggak? Ad-dulmu dulumatul yaumil qiyamah, bahwa kedoliman itu bisa menggelapkan di hari kiamat dan juga menggelapkan hati. Contoh berbuat maksiat itu menyebabkan pada apa? Malasnya kita beribadah, betul nggak? Kalau kita berbuat maksiat, akhirnya apa? Jadi putur diri kita, jadi malas untuk melakukan ketaatan. Contoh orang munafik. Orang munafik itu melakukan dosa berupa kemunafikannya. Apa itu munafik? Idhar, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafirannya. Orang munafik casingnya sama dengan kita, tapi dalam hatinya dia membenci Islam, membenci syariat dan sebagainya. Itu orang munafik kan? Cirinya kata Rasulullah ada 3. Kalau ngomong lebih banyak bohongnya, ya kan? Kalau berbicara berdusta, kalau berjanji sering mengingkarinya, kalau diberi amanat sering berkhianat. Itu ciri orang-orang munafik. Nah, orang munafik dengan dosa kemunafikannya itu berakibat fatal pada amal perbuatannya, sehingga dia malas untuk sholat beribadah kepada Allah. Sholat aja digambarkan di dalam Al-Quran itu dikatakan orang munafik kalau mau mendirikan sholat maka dia bermalas-malasan kan? Idza qamu ila sholat qamu kusala. Ketika dia mau mendirikan sholat dia bermalas-malasan dalam sholatnya. Salah satunya bentuknya apa? Mengakhirkan waktu. Itu ciri munafik. Terdengar adzan, wah baru adzan nyantai aja, masih lama, gitu kan? Ya masih lama. Baru udah mau habis waktunya, baru buru-buru dia kerjakan sampai dikatakan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itu ciri orang munafik. Ataupun contoh kata Rasulullah yang paling berat sholat bagi orang munafik, sholat apa? Sholat Isya dan sholat subuh. Jadi kalau kita merasa berat sholat Isya dan sholat subuh, berarti masih ada sifat nifak dalam diri kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah yang paling berat sholat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Padahal kata Rasulullah, lau ta'lamuna, seandainya mereka tahu tentang keutamaan sholat subuh dan sholat Isya, la atauhuma walau habwa. Pasti mereka akan apa? Mendatangi sholat subuh dan Isya walaupun dengan cara merangkak. Kalau tahu, gitu ya, tentang keutamaan 2 sholat tersebut, gitu. Nah, ini Rasulullah menggambarkan yang paling berat bagi orang munafik sholat Isya dan sholat subuh. Kalau diri kita masih berat, Pak, ya, berarti ya dalam hati kita masih ada sifat nifak, ya. Ini diantaranya. Dengan itu maka kita akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ternyata untuk menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah bukan hanya dengan taat saja, bukan dengan hanya menjalankan perintah, tapi dengan juga meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika keduanya dijalankan, taat perintah dan meninggalkan yang dilarang, itulah orang yang bertakwa, ya kan? Takwa itu apa? Takwa itu apa? Ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Bukan dijitak orang Jawa, kata anak-anak itu mah, gitu ya. Bukan, tapi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Makanya kita diperintahkan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa itu kapan? Kapan saja dan di mana saja, kan? Bukan hanya di masjid. Hati-hati orang sekolah itu menjelaskan takwa itu adanya di masjidnya. Akhirnya apa? Nggak boleh mencampur adukan antara apa? Ya muamalah di masjid sama di luar masjid. Padahal kita disuruh bertakwa di mana saja kita berada. Mau di masjid kayak, mau di rumah kayak, mau di pasar kayak, di tempat kerjaan kayak, dimanapun di jalanan kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan
sendirian pun tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu kita menjadi abdan nas, manusia yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, nasihat kedua adalah wardo, ridho, Pak. Ridho terhadap pembagian yang Allah berikan kepada kita. Terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kepada takdir yang Allah tetapkan untuk kita, kita ridho terhadap itu, maka kita dikatakan akan menjadi manusia yang paling kaya. Ternyata kaya itu bukan dengan banyaknya harta. Kaya itu bukan ukurannya banyak materi, kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, laisal ghina an kasratil arad, bahwa kekayaan itu bukan diukur dengan banyaknya materi, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati, kaya jiwa, hatinya yang kaya. Walaupun kita fitrahnya suka terhadap materi, ya kan? Suka nggak apa itu? Suka, sampai ngejar-ngejar, gitu kan? Untuk mendapatkan materi, lupa waktu dan sebagainya, gitu kan? Kita berharap kan? Untuk apa? Memiliki materi seperti apa? Punya rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya berlimpah, punya hektaran tanah dan sawah, istrinya soleh dan soleha, anak dan istrinya soleh dan soleha, gitu kan? Hidupnya penuh berkah. Mau nggak? Alhamdulillah. Iya. Mau nggak seperti itu? Coba ulangi kata-kata yang tadi. Iya, gitu. Itu harapan kita. Boleh nggak berharap seperti itu? Boleh, karena kita selalu diperintahkan untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Nggak salah untuk minta kaya, betul kan? Nggak salah untuk minta materi, tapi materi itu betul-betul digunakan dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan? Jangan sampai justru materi itu yang bisa menyebabkan fitnah buat kita. Naudzubillah, gitu kan? Nah, maka boleh saja. Nah, ternyata untuk menjadi manusia yang paling kaya, yang tadi itu istilahnya kata Allah, ya, ketika kita ditakdirkan tidak menjadi orang kaya seperti saat ini, gitu kan? Yang pas-pasan, alhamdulillah pas-pasan kan? Ya, punya rumah pas ada, ya. Mau anak ke sekolah, uangnya pas ada juga. Mau kemana, mau umrah pun uangnya pas ada juga. Alhamdulillah itu pas-pasan juga kan? Ya, alhamdulillah. Maka nggak apa-apa. Ketika ditakdirkan kita ridho terhadap ketetapan Allah ini, maka itu yang menyebabkan kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Cuman berat kan? Iya. Ketika ditakdirkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, itu berat, ya berat. Makanya kita disuruh untuk ridho, untuk sabar terhadap ketetapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena itu adalah bentuk ujian keimanan, ya. Dan tadi harus diyakini bahwa rezeki itu Allah telah tetapkan, ya, dan tetaplah ridho terhadap pemberian yang banyak maupun yang sedikit. Ketika dia ridho berarti dia bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyalahkan Allah ataupun tidak akan menyalahkan kondisi dan sebagainya. Dia akan rela ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan kepadanya, sehingga itulah menjadi manusia itu akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin. Apa wa ahsin tadi? Berbuat baik. Dan berbuat baik itu bukan hanya kepada tetangga, walaupun di situ disebutkan kepada tetangga kan, wa asin ila jarika, berbuat baik pada tetanggamu, takun mukminan, kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Bahkan di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu, kan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya, berbuat baik kepada tetangga. Tapi di dalam hadis yang lain ternyata berbuat baik bukan hanya pada tetangga saja. Dalam hadis Arba'in yang ke-18 dikatakan, yang ke-17 maaf, yang ke-17 dikatakan, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai.
Ternyata untuk berbuat baik itu diperintahkan oleh Allah ala kulli syai, pada segala sesuatu. Jadi berbuat baik itu bukan hanya pada tetangga. Bahkan di dalam surah apa? An-Nisa 36 ayat 36, berbuat baik itu kepada siapa saja? Masih ingat nggak? Kepada orang tua, terus kerabat, terus anak ya, yatim, kepada lagi siapa? Orang miskin, kepada siapa lagi? Tetangga dekat, tetangga jauh, kepada musafir, ibnu sabil kan, dan kepada hamba sahaya yang kita miliki. Itu kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Wabidil qurba, kepada kerabat kita yang satu nasab dengan kita. Wal yatama, kepada anak-anak ya yatim. Berapa kali, Pak? Setiap hari apa setahun sekali? Kalau kita setahun sekali rata-rata ya. DKM mengadakan santunan anak yatim setahun sekali. Ya, di bulan apa? Seringnya di bulan Muharram gitu kan. Setahun sekali. Emang kebutuhan anak yatim setahun sekali, Pak? Ya. Jadi untuk menjadi kafirul yatam yang bertanggung jawab terhadap anak yatim itu bukan setahun sekali seharusnya. Ya. Jadi kalau bikin program ya jangan setahun sekali lah, setiap bulan minimal kan. Ada program untuk anak yatim, silakan ya. Kenapa? Untuk menjadi kafirul yatam yang dikatakan keutamaannya nanti di surga bersama Rasulullah diumpamakan seperti dua jari. Dekat apa jauh? Dekat. Kedudukannya dekat dengan Rasulullah di surga adalah yang tadi, yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, mengurus anak yatim, tidak berkhianat terhadap harta anak yatim. Itu kedudukannya sungguh luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap seperti itu, ya. Ini berbuat ihsan. Apalagi tadi khusus pada tetangga kita. Bahkan dikatakan nanti di akhirat pertama kali yang akan dihadapkan kepada Allah dalam masalah perselisihan antar manusia adalah perselisihan antara manusia dengan tetangganya yang pertama kali. Yang akan dihisab tentang masalah perselisihan, gitu kan? Kalau masalah amalan, sholat. Tapi ketika dia berselisih dengan manusia, pertama kali yang akan dihadapkan kepada Rasulullah adalah tentang masalah hubungan dia dengan tetangganya. Ya. Jadi jangan julid sama tetangga. Ya, jangan julid sama tetangga, jangan iri dengki. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ya. Tetangga beli apa? AC, kita yang kepanasan gitu kan. Merasa apa? Iri dengki terhadap rezeki yang Allah berikan kepada tetangga. Jangan seperti itu ya. Jadi berbuat baik, berbuat ihsan. Dengan cara apa berbuat ihsan? Menunaikan haknya. Kata Imam Asy-Syafi'i. Tunaikan hak tetangga. Tunaikan hak sebagai seorang muslim. Tunaikan hak sebagai kerabat. Maka itulah bentuk daripada berbuat baik kepada sesama. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, berbuat ihsan kepada Allah, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menunaikannya ya ini dengan cara apa? Anta budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu ihsan ketika kita berbuat ihsan kepada Allah. Wa illam takun tara, kalau tidak mampu menghadirkan kita ini sedang beribadah di hadapan Allah, harus diyakini fa innahu yarak. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat engkau, mengawasi kita. Makanya kita akan selalu hati-hati ya. Itulah disebut muraqabatillah, berbuat ihsan ya. Jadi dua tingkatan. Pertama musyahadah, menyaksikan di hadapan kita ada Allah. Yang kedua muraqabah, merasa selalu diawasi. Itu tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa ahbib linnas ma yuhibbu li nafsi. Cintai manusia seperti engkau cinta pada dirimu sendiri. Ya. Walaupun ini berat kan? Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Berat enggak? Berat kan? Inilah sejatinya ukhuwah ismaniyah, ukhuwah islamiyah.
Rasulullah menggambarkan persaudaraan dalam Islam itu yang sesungguhnya, yang hakiki, yang bisa berdampak nanti di akhirat adalah dengan cara apa? Diumpamakan dengan seperti satu tubuh kan? Kalbun ya al jasad, seperti satu tubuh. Yang ketika satu tubuh sakit, semuanya ikut merasa sakit. Antum nginjak paku, yang merasakan sakit kaki doang apa seluruhnya? Seluruh badan antum kan? Itulah hubungan persaudaraan dalam agama kita. Ketika saudara kita muslim itu sakit, kita pun harus merasakan. Cuman kadang kita kurang empatinya kan? Seperti saudara-saudara kita di Palestina sedang kesulitan saat ini, tapi kadang kita apa? Hare-hare baik. Doa pun kagak, gitu kan? Apalagi ngasih materi gitu. Itu kita masih seperti itu, padahal itu saudara kita yang diumpamakan seperti satu tubuh, ataupun diumpamakan seperti satu bangunan. Ya sudu ba'dum ba'du, yang saling menguatkan antara satu bangunan dengan bangunan lain, bukan mencerai-beraikan antar sesama manusia atau antar sesama apa? Umat Islam. Yang terjadi apa? Antar sesama umat Islam saling bermusuhan, ya. Gara-gara beda pengajian saling olok-mengolok kan? Gara-gara beda organisasi saling hina, kita kan gontok-gontokan. Padahal kita sama, itu ada sama muslim. Makanya untuk bisa menjadi sesama muslim yang sejati, wa ahbiblin nas, cintai manusia, berikan walaknya kepada orang-orang beriman itu secara mutlak, ya. Tidak boleh berbarok secara mutlak. Ini adalah nasihat yang keempat Rasulullah SAW kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Yang terakhir nasihatnya adalah wala tuksirid dohik. Jangan banyak tertawa. Walaupun kita senangnya tertawa, senangnya yang lucu-lucu ya. Sampai ngaji pun pengen yang lucu ustaznya. Ya kan? Hanya apa yang dibawa pulang yang lucunya aja gitu kan. Nasihatnya nggak ada, tapi yang diingat apa? Kelucuan ustadz tersebut. Ya. Padahal tadi banyak tertawa itu bisa mematikan hati, kata Rasulullah. Sensitif kita, sensor hati kita terhadap kemaksiat itu akan hilang. Kenapa? Karena untuk mencari lucu, mencari apa? Hiburan dan sebagainya, akhirnya apa? Bisa menyebabkan berlaku istihja biddin. Bisa melakukan apa? Mengolok-olok agama. Sebagai candaan, bahan candaannya akhirnya apa? Yang dijadikan bahan candaannya adalah Allah, Rasulnya, agamanya. Padahal itu termasuk kekufuran yang berbahaya pada keimanannya, kan? Makanya kita lihat contohnya ya para komedian gitu kan, ataupun yang suka apa namanya tuh, ya untuk bikin orang tertawa, ya itu pasti akan mencari bahan-bahan yang bisa bikin tertawa, walaupun yang dibawa adalah masalah agama. Hati-hati, itu termasuk istihja billah atau istihja biddin, mengolok-olok agama. Sampai Allah mengatakan, walaupun tujuannya untuk na'mudu wa nal'ab, kata mereka. Ini juga terjadi pada zaman Rasulullah ketika para sahabat pulang dari perang, mungkin kusut, gabut dan sebagainya, kan? Akhirnya pengen ada apa? Refreshingnya, akhirnya dia apa? Tadi bercanda dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, agamanya. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan itu, mereka menjawabnya, kunna nahudu wa nal'ab. Kami melakukannya hanya untuk nahudu wa nal'ab, untuk senda gurau, main-main saja. Hilangin apa? Ya, bete, ngehilangin ini apa suasana supaya cair saja. Tapi apa jawaban Allah dalam ayat tersebut? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf. Oh, disuruh tidak boleh minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kufur setelah keimanan kamu. Kenapa? Karena yang dijadikan candaan adalah Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk istihja, mengolok-olok agama. Dan itu termasuk kufur akbar, kufur yang besar. Jadi hati-hati ya. Itu kita akan apa? Hilang terhadap sensor, terhadap kemaksiatan itu. Akhirnya kita apa? Menganggap itu biasa. Karena kadang kan untuk supaya bikin orang tertawa, bahkan apa bahannya itu sampai sesuatu yang istilahnya tabu, akhirnya diungkapkan dan sebagainya.
biar orang tertawa gitu kan. Ini hati-hati, karena tadi banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Itu Rasulullah SAW menyampaikan wejangan khususnya kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, umumnya kepada kita semua. Dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 5 wasiat ini, 5 nasihat ini dalam kehidupan kita. Ternyata untuk menjadi manusia yang paling beribadah bukan dengan taat saja, bukan dengan sholat saja, bukan dengan menuntut ilmu saja, tapi juga jauhi apa yang diharamkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi abdan nas, manusia yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridho, rela terhadap ketetapan, terhadap pembagian Allah kepada kita. Mau sedikit mau banyak kita ridho terhadap itu semua, maka itu akan menjadikan kita termasuk manusia yang paling kaya. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, kepada yang lainnya, karena dalam berbuat baik kepada segala sesuatu itu akan menjadikan kita seorang mukmin yang sejati. Dan yang keempat, mencintai orang lain akan menyebabkan kita menjadi seorang muslim yang sejati. Dan yang kelima, jangan banyak tertawa, ya, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Walaupun ya banyak juga yang dilarang, kebanyakan itu biasanya berdampak buruk, ya. Kalau dalam ayat itu ada kata-kata kebanyakan, pasti istilahnya pasti buruk, ya. Kebanyakan orang tidak bersyukur, ya. Ketika banyak itu menandakan keburukan. Bahkan dikatakan innallaha yuhibbus salasa wa yabghadus salasa. Allah itu mencintai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Apa yang dicintai dari Allah, dari seorang hamba dari 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah qillatul kalam, sedikitnya berbicara. Jadi hamba yang sedikit bicara itu Allah cinta. Yang kedua, qillatul naum, sedikit tidur. Itu Allah cinta kepada orang yang sedikit tidur. Yang ketiga, qillatul akli, sedikit makan. Kebalikannya, Allah benci. Kalau kita apa? Kalau kita bukan sedikit tidur, sedikit bicara, sedikit makan. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit ngomong gitu kan. Bukan sedikit gitu, kalau kita. Padahal tadi dengan menjaga lisan itu menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iwafilah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang dapat Anda sampaikan. Anda masih bukalah, boleh kalau mau tanya silahkan, ya, kesempatan. Selama ini mungkin cuma jipping doang. Nah, kalau kita ada sharing, bertanya, mudah-mudahan bisa lebih masuk lagi ilmu tersebut, ya. Bukan berarti anak mau menggurui, tapi ini sharing aja dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apa perbedaannya syafaat Al-Quran dengan syafaatnya Rasulullah? Nah, perbedaan syafaat Al-Quran dan syafaat Rasulullah, keduanya sama-sama syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu sahihah. Karena syafaat itu ada 2 macam. Ada syafaat sabitah sahihah, ditetapkan dan itu benar. Ada yang kedua syafaat batilah, syafaat yang batil, ya. Dan itu terjadi semua atas kehendak Allah, dan Allah mengizinkan bagi orang yang memberikan syafaat ataupun sesuatu yang bisa memberikan syafaat, dan juga yang diberi syafaatnya Allah izinkan dan Allah ridhoi ketika terjadinya. Lalu bagaimana perbedaannya syafaat Al-Quran dengan syafaat Rasulullah? Syafaat Rasulullah kita sering kenalnya dengan syafaatul uzma. Syafaat bagi umat yang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu akan berbondong-bondong. Pertama datang kepada Nabi Adam dalam hari syafaat itu. Itu ada syafaat yang seluruhnya berlaku bagi bukan hanya umat Rasulullah saja, tapi orang beriman dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ini akan berbondong-bondong nanti di hari kiamat. Pertama datang pada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama bapak kami. Tolong mintakan syafaat untuk kami pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bilangnya apa? Aku tidak diizinkan. Aku pun termasuk orang yang berdosa.
ya, telah melanggar syariat Allah, pernah melanggar syariat sehingga aku tidak mampu untuk memberikan. Akhirnya datang lagi pada Nabi Nuh, dikatakan dalam hadis tersebut, datang pada Nabi Nuh minta syafaat. Nabi Nuh pun sama. Datang pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun sama. Datang pada Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Mereka semua tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya terakhir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kepada Nabi Muhammad SAW, dengan izin Allah, Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaatul uzma, pertolongan pada orang-orang beriman saat itu, dari yang zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu adalah syafaat Rasulullah SAW yang berlaku bagi seluruh orang yang beriman di hari kiamat. Tapi Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi orang ahli Quran. Ketika masuk surga dikatakan Iqra wartaqi, salah satu syafaatnya sebelum masuk surga itu ahli Quran itu akan disuruh baca Quran dulu, Pak. Baca Quran, Iqra kata Allah, maka dia akan membaca. Wartaqi, ketika baca satu ayat naik derajatnya satu tingkat di surganya. Jadi ketika dia membaca satu ayat naik satu tingkat di surga. Baca lagi satu ayat naik lagi tingkat berikutnya. Satu ayat naik lagi tingkat berikutnya. Sampai di mana dia selesai baca Al-Quran, disitulah derajat seorang hamba di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafaat Al-Quran itu salah satunya seperti itu. Dan Rasul menggambarkan antara derajat satu dengan satu yang lainnya itu bainas samai wal ardh. Jaraknya seperti langit dan bumi. Jauh nggak? Jauh. Ataupun ketika diungkapkan dengan perjalanan, jarak itu seperti apa? Sepanjang 100 tahun perjalanan tempuhnya. Jauh nggak tuh jaraknya? Jauh. Kalau antum 100 tahun berjalan sampai mana nih? Sedunia sampai nggak? Dikelilingi 100 tahun. Ini jaraknya. Dan khusus bagi mujahid, ya, orang yang berjihad di jalan Allah, Allah telah sediakan 100 derajat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus mujahid, ya. Ya, khusus mujahid. Bahkan bagi mujahid itu Allah sediakan bidadarinya 72 bidadari. Masya Allah, kuat ya. Insya Allah, ya. Itu di surga, ya. Jadi syafaat Al-Quran itu tadi salah satunya memberikan syafaat nanti ketika masuk surga, menetapkan kedudukan dia ada di mana, level di derajat di surganya. Ya, salah satunya itu adalah Al-Quran bisa memberikan syafaat. Dan banyak yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemberi syafaat. Bukan hanya Al-Quran, saum pun bisa memberikan syafaat. Teman yang baik itu juga bisa memberikan syafaat. Anak bisa memberikan syafaat, gitu kan? Jadi sejatinya banyak yang ditetapkan oleh Allah yang bisa memberikan syafaat bagi kita. Bahkan yang pertama yang bisa memberikan syafaat adalah kalimah la ilaha illallah. Syafaat itu apa sih? Iya, pertolongan secara bahasa. Ataupun al-i'anah, permohonan secara bahasa, ya. Su'alul khair lil ghair, permohonan kebaikan untuk orang lain, gitu kan. Itu adalah syafaat, dan kita semua berharap syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia pun kadang kita minta pertolongan kan. Ya, kalau ada ordal gampang tuh. Itu di dunia, gitu kan. Tapi kalau di akhirat ada ordal nggak? Iya. Gitu ya, itu di dunia yang minta bantuan ditolong, ya. Di dunia gampang ada ordal, gitu kan. Tapi di akhirat syafaat-syafaat itulah yang akan bisa menolong kita. Makanya yaumin la yanfa'u, ya, pada hari tidak akan lagi bermanfaat apa? Malun wala banun, harta maupun anak, kecuali yang Allah ridhoi. Hartanya bisa menjadi syafaat baginya, anaknya bisa menjadi syafaat baginya. Tapi pada saat itu sejatinya semua itu tidak bisa memberikan pertolongan kecuali yang Allah tetapkan dan ridhoi. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau syafaat Rasulullah, ya nih syafaat Rasulullah salah satunya apa? Ya tadi diberikan untuk bisa minum haudnya Rasulullah, apa haud Rasulullah? Telaganya Rasulullah. Tapi juga ada yang terusir dari telaganya Rasulullah, ya. Ketika sudah minum telaganya Rasulullah, maka tidak akan pernah merasa lagi kehausan selamanya, gitu kan. Ketika di surga, makan minum itu bukan kena haus dan lapar, karena sudah nggak haus lagi. Di surga ketika kita makan dan minum itu bukan kena lapar, tapi kena ingin
menikmati lezatnya makanan dan minuman yang ada di surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pak Yanto ya. Ya. Al-Quran bisa memberikan syafaat di alam kubur. Al-Quran bisa memberikan di dalam hadis itu kan kemarin pernah sampaikan juga kan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Di hadis yang sebelumnya ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang memberikan syafaat buatmu ataupun penuntut untukmu. Dan di alam barzah, apakah Al-Quran pun bisa memberikan syafaat, menerangi kehidupan kita? Ya, ketika kita bergaul dengan Al-Quran, otomatis amalan kita bergaul dengan Al-Quran. Karena bergaul dengan Al-Quran berarti mengamalkan Al-Quran. Amalan itulah yang bisa menyebabkan kita pun mendapatkan nikmat kubur yang menerangi kehidupan kita di alam kubur. Ya, karena sejatinya ya sama boleh dikatakan bahwa di alam kubur pun akan bisa menjadikan syafaat sebagai penerang di alam kubur, itu Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan Al-Quran sebagai teman hidup kita, sebagai fondasi buat kehidupan kita, petunjuk buat kita, ya itulah yang menjadikan akan menerangi kehidupan kita nanti mendapatkan nikmat kubur, salah satunya di alam kubur. Dan nikmat itu salah satunya adalah sebagai bentuk nikmat kubur itu ditampakkan tempat kembalinya setiap pagi dan petang dalam sebuah hadis itu ya. Jadi itu salah satu nikmat kubur. Ketika dia tahu sebagai ahli surga berarti diperlihatkan di pagi petangnya dia melihat tempat kembalinya sehingga menenangkan jiwanya di dalam kubur tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah bisa dikatakan seperti itu karena sejatinya ketika kita menjadikan Al-Qur'an sebagai imam kita mengikuti Al-Qur'an maka itu adalah amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan nikmat kubur. Ya, penerang kubur kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Baik, itu saja mungkin ya. Jadi kedepannya kalau ada waktu ya ada sesi tanya jawab supaya supaya tidak satu ya satu arah saja saya yang nyampaikan, antum cuma tadi dengerin doang. Ya tadi kalau dengerin masuk telinga kanan mudah-mudahan tetap di dalam gitu ya. Walaupun kebanyakan ya kita lah sadar gitu kan, apalagi usia kita bukan usia anak sekolah lagi gitu ya. Daya tangkap kita sudah mulai berkurang ya. Tapi tidak apa-apa, itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis ilmu dan mudah-mudahan dijadikan sebagai asbab untuk istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari anak pribadi, anak berlindung dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak dan istri kita senantiasa berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'man wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal khaira wa nas'alukal afiyah wa nas'alukal barakah wa nas'alukal rahmah wa nas'alukal salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.